Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Lana Majnun. Di video kali ini Tante Nana bakal share salah satu resep roti manis isi sosis yang dipadukan dengan crunchy-nya tepung panir. Nah, resep ini sangat mudah banget, bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau bisa kalian jadikan sebagai cemilan di waktu musim hujan datang. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Ada 1 sendok teh ragi instan. Ada setengah sendok teh bread improver. Ada 1 butir kuning telur. Dan untuk yang terakhir ini ada air es sebanyak kurang lebih 18 sendok makan. Setelah semua bahannya masuk, langsung aja kita mixer dengan kecepatan yang sedang sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita tambahkan dengan bahan yang selanjutnya, yaitu 1 sendok makan margarin. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan atau menambahkan dengan sedikit garam ya. Setelah margarinnya masuk, ini langsung aja dimixer dengan kecepatan yang tinggi sampai teksturnya berubah menjadi kalis elastis. Setelah adonannya sudah berubah menjadi kalis elastis seperti ini, bisa langsung kita matikan mixernya. Nah, salah satu ciri adonan sudah kalis elastis, bisa kita lihat permukaannya itu sudah mulus sekali dan tidak ada yang bergerunjal, serta jika dilihat itu terlihat sangat licin. Nah, salah satu ciri yang lain ketika kita rentangkan, dia tidak bakal gampang sobek serta bisa langsung membentuk lembaran tipis yang sangat lentur. Nah, sudah seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke atas meja kerja. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu dan langsung aja kita bagi-bagi sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk 250 gram adonan ini bakal aku bagi menjadi 10 bagian. Masing-masing per bagiannya bakal aku timbang sebesar 45 gram. Jika teman-teman kepingin lebih kecil atau kepingin bikin yang lebih banyak lagi, bisa kalian timbang setengahnya aja atau sesuai dengan selera masing-masing. Nah, setelah dibagi dan ditimbang, ini waktunya kita rounding. Cara roundingnya sangat mudah banget. Pastikan ketika kalian rounding permukaannya sudah mulus dan licin. Nah, setelah di rounding semuanya, langsung aja di proofing selama kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, adonannya sudah siap untuk kita gilas. Dan ini cara gilasnya gampang banget. Jangan terlalu tipis, setelah digilas bisa langsung dibalik, jadi permukaan yang halus itu ditaruh di bawah. Nah, setelah itu kita gulung. Digulungnya itu menyilang seperti ini ya. Kalian bisa lihat di video. Nah, setelah digulung, tepi-tepiannya kita cubit-cubit biar rata. Selanjutnya kita tipiskan sedikit, jadi nanti adonannya bakal memanjang. Nah, setelah memanjang seperti ini, langsung aja kita ambil 1 buah sosis. Ini aku menggunakan sosis ayam. Kemudian untuk cara mengulirnya seperti ini ya. Untuk ujungnya jangan lupa untuk dilipat ke dalam biar kokoh dan tidak gampang membuka. Nah, seperti ini. Dicubit-cubit biar menyatu dengan adonan yang lain.
Nah, ini udah selesai, kita ulangi sekali lagi biar paham. Untuk adonannya kita pipihkan tapi jangan terlalu tipis. Selanjutnya dibalik, ambil yang permukaan ratanya atau permukaan halus di bawah ya. Setelah itu kita gulung-gulung. Jangan lupa samping-sampingnya atau ujung-ujungnya diratakan. Nah, selanjutnya ini bakal kita perpanjang lagi. Setelah diperpanjang, bisa kita ulirkan ke sosis yang sudah disiapkan. Untuk sosisnya, kalian bisa menggunakan merek apa aja. Semakin bagus mereknya, semakin enak rasanya. Untuk cara ngulirnya, teman-teman bisa melihat di video ya. Semuanya sudah selesai, jadi langsung aja kita olesin dengan putih telur. Untuk putih telurnya ini aku ngolesin ke semua permukaan. Tujuannya karena nanti aku kasih dengan tepung panir, jadi biar tepung panirnya menempel sempurna, harus dibantu dengan putih telur. Nah, setelah sudah diolesin dengan putih telur, langsung aja kita gulingkan di atas permukaan tepung panir. Ditekan-tekan sedikit biar tepung panirnya menempel. Nah, lanjutkan semuanya sampai adonannya selesai. Nah, setelah semua sudah selesai, tinggal kita proofing untuk yang kedua kalinya selama kurang lebih 35 menit atau sampai bentuknya berubah menjadi 2 kali lipat. Nah, udah selesai, ini tinggal langsung kita oven aja. Sebelumnya oven ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Setelah sudah panas, langsung aja kita masukkan roti yang sudah siap tadi. Nah, setting ovennya di suhu 160 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah kurang lebih 20 menit, rotinya sudah matang dan ini bisa langsung kita tiriskan. Kita tunggu sampai sedikit hangat. Setelah sudah sedikit hangat, langsung aja kita kasih dengan topping. Di sini aku menggunakan saus sambal dan juga mayones. Kalau teman-teman kepengen menggunakan abon juga boleh, atau boleh juga dimakan secara polosan. Karena ini dalamnya sudah ada sosis dan rasanya juga enak, jadi kalau tanpa menggunakan saus aja sudah enak. Tapi kalau kalian kepengen pakai saus, pakai mayones juga enggak apa-apa. Yang penting sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini teksturnya ya seperti ini. Ketika kita buka, dia tuh sangat lembut banget, dan kalau digigit rasanya bakal crunchy karena di luarnya ada lapisan dari tepung panirnya. Nah, udah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Jika teman-teman sudah nyobain dengan resep-resep yang sudah pernah aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamajnun. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.